Sobat Cakep, selamat datang di podcast perdana Podcast Cakepol Bangtan Medan. Tempatnya ngobrol asik tapi penuh dengan makna. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber yang super duper inspiratif, yaitu ada Bang Abrar. Selamat siang Bang Abrar. Selamat siang Angeli, terima kasih sudah Gimana? diundang kemari. Gimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah kabarnya baik, semangat dan ya tetap senang lah. Nampak ya Sobat Cakep, aura semangat dari Bang Abrar yang diberikan. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bang Abrar atas waktu yang telah disempatkan untuk hadir di podcast perdana Podcast Cakepol Bangtan Medan. Siap. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, lebih dalam terkait nasionalisme ini, kita boleh nggak main games dulu Bang? Boleh banget, apa tuh games? Aduh, saya Games. takut nih. Gamesnya itu cukup mudah, namanya tebak cepat. Oke. Jadi nanti aku nyebutin satu kata, nanti Bang Abra langsung jawab spontanitas saja apa yang terpikirkan. Oke. Oke, siap. Mau dicontohin dulu nggak nih Bang? Gimana? Coba contohin satu. Contohnya ya, padi. Gogo. Oke, boleh gitu. Oke, siap. Oke, langsung ya Bang. Oke. Kata pertama itu merdeka. Indonesia. Oke, kata kedua swasembada. Pangan. Oke, yang ketiga Polbangtan. Jaya. Yang keempat milenial. Milenial hebat. Oke, kita cukup ini Bang Oke. Abra udah cukup happy. Siap. Kita bakal ngebahas nih Bang terkait Gimana tuh? nasionalisme ala milenial dan peran alumni sebagai pelopor untuk meningkatkan swasembada pangan. Siap, oke. Nah, boleh dong sebelumnya Abang kenalin nih untuk kepada Sobat Cakep, nama Abang, pengalaman Abang atau riwayat Abang, perjalanan Abang hingga bisa sampai di titik ini. Oke, siap. Terima kasih sebelumnya Angeli sudah mengundang saya untuk hadir di podcast Cakep. Apalagi ini serial perdana ya. Senang sekali rasanya dan deg-degan sebenarnya. Tapi karena temanya adalah anak muda, jadi saya merasa masih jadi anak muda dan kita harus hadir untuk kembangkan podcast ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Abrar Ashari Siregar. Saya merupakan alumni Polbangtan Medan tahun 2020. Saat ini bekerja sebagai salah satu penyuluh pertanian di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Semangatnya hari ini karena Angel tetap semangat, saya juga harus happy dan apa yang akan ditanyain Angeli semoga kita bisa diskusiin sama-sama. Oke, pasti Sobat Cakep pasti kepo terkait obrolan kita selanjutnya, yaitu terkait riwayat Bang Abran ini. Dulu beliau merupakan mahasiswa Polbangtan Medan dan sekarang aktif bekerja sebagai penyuluh pertanian lapangan di Dinas Ketahanan Pangan Ketapang, Provinsi Sumatera Utara. Boleh dong Bang cerita sedikit, kan Abang pernah dulu menjadi mahasiswa dan pengalaman organisasinya dahulu untuk Sobat Cakep untuk bisa tiru. Oke. Jadi ya seperti kita ketahui ya, Polbangtan Medan kan kampus kedinasan, tetapi meskipun salah satu kampus kedinasan tetap nadi dari organisasi ataupun pergerakan kemahasiswaan dan anak muda itu hidup banget sebenarnya di Polbangtan Medan. Melalui organisasi. Melalui organisasi. Dan pada saat itu kalau kita flashback ini mundur ke beberapa tahun belakangan, saya termasuk orang yang sangat senang untuk join di komunitas. Iya, jadi termasuk salah satunya adalah di badan eksekutif dan juga di senat mahasiswa pada saat itu. Tapi juga sempat ikut nimbrung-nimbrung di himpunan mahasiswa jurusan dan juga beberapa komunitas-komunitas unit kegiatan mahasiswa lainnya. Informasinya nih Sobat Cakep, Bang Abrar ini merupakan presiden mahasiswa ya. Boleh nggak Bang kasih tips dan trik untuk mahasiswa semuanya, bagaimana sih pengalaman Abang sebelumnya? Siap. Iya, jadi pengalaman dan kilas balik bergabung menjadi seorang organisator di kampus ini itu menjadi salah satu titik balik yang cukup penting buat saya pada saat itu karena melalui organisasi kita diberikan wadah dan juga menjadi salah satu bentuk aktualisasi diri di kampus ini. Jadi istilahnya meskipun kita tinggal di asrama jadi nggak terkesan kuliah pulang gitu. Tetapi ada proses untuk menantang diri, baik melalui belajar administratif, belajar public speaking, belajar untuk kepemimpinan, leadership, dan juga tentunya tetap mengembangkan nilai-nilai diri yang dimana ya sebenarnya hanya didapatkan di organisasi pada saat itu gitu ya.
Tetapi di samping itu ternyata organisasi menjadi langkah awal ataupun menjadi pintu pembuka saya untuk juga ikut bisa di beberapa kegiatan-kegiatan seperti kompetisi dan unit kegiatan mahasiswa gitu. Oh, jadi itu sebagai peluang ya Iya, Bang untuk sebagai kita peluang berkembang. gitu. Jadi karena waktu itu iya, Abrar nih, orang organisasi gitu ya, jadi Iya, iya. dosen-dosen jadi sedikit dipercaya gitu untuk Hmm. ikut lomba kompetisi ataupun, kegiatan-kegiatan di luar. Nah, dan kebetulan itu berjalan, cukup lama dan saya juga cukup doyan dan senang ya gabung di sana, baik, proses seleksi maupun sampai di proses untuk, adik-adik di apa namanya itu, di mentoring Di gitu ya. mentoring Iya, di ya. mentoring untuk generasi di bawah kita gitu, untuk adik-adik tingkat. Jadi itu menjadi momen-momen penting buat saya sewaktu kuliah di sini. Itu dia sobat cakep. Jadi betul banget yang dibilang Bang Abral, organisasi itu merupakan wadah untuk kita membranding diri agar orang-orang percaya atas kemampuan diri kita, capability kita, agar kita menunjukkan itu ajang kita menunjukkan kemampuan kita kepada Betul. dunia. Ya kan Bang? Ya. Kita akan ngebahas sedikit geser yaitu nasionalisme. Oke. Karena kan ini lagi apa hiruk Nuansa pikuk kemerdekaan ya. nuansa kemerdekaan. Jadi kita bakal mengulik bagaimana sih nasionalisme ala milenial di bidang pertanian itu, Bang. Iya. Boleh diceritakan agar sobat Iya. cakep di bidang pertanian juga ada loh bentuk nasionalismenya itu. Iya. Eee, kalau saya secara personal, meyakini bahwa teman-teman ataupun kita semua yang anak muda saat ini, berada di ekosistem pertanian ini sebenarnya menjadi salah satu pionir dan garda terdepan untuk menjaga, Ketahanan ketahanan pangan bukan hanya ketahanan pangan, tapi juga ketahanan negara ini gitu ya. negara, fondasi Iya, ya. pondasi kita gitu. Karena setiap orang butuh makan dan kita menjadi salah satu aktor yang terlibat untuk itu gitu. Untuk Nah, mempertahankan. nasionalisme di bidang pertanian khususnya kita yang anak muda ini gitu ya, ini penting sekali seperti kita seolah-olah menjadi bagian daripada hidup kita. Karena melihat pertanian itu tidak cukup hanya melihat proses menanamnya kemudian memanennya. Iya. Tetapi banyak sekali ternyata hal-hal yang ada di dalam pertanian yang kalau saya menyebutnya ini sebagai ekosistem hidup gitu. Gitu. Nah, artinya ketika anak muda ataupun salah satu dari teman-teman semua memilih untuk berada di ekosistem pertanian, berarti tujuannya bukan hanya untuk bertemu petani, Betul. tetapi juga bagaimana bisa memberikan inovasi teknologi, menjaga iklim, menjaga lingkungan, kemudian juga berpartisipasi turut aktif dalam pemberdayaan masyarakat, dan tentunya ya mengawal agar bagaimana ketahanan dan swasembada tetap berada di Indonesia. Agar berkelanjutan ya, Iya, nggak betul. punah. Oke, itu sangat insight baru untuk kita semua yang sebagai generasi muda yang bergerak di bidang pertanian. Jadi hilangkan persepsi bahwasanya dunia pertanian itu nggak menguntungkan. Yes, betul. Dunia pertanian itu jorok. Kan Ya. kebanyakan generasi sekarang itu memiliki persepsi Iya. negatif Iya, yang pertanian seperti itu bukan hanya sekedar sawah gitu ya. iya, Apalagi pertanian hari ini ya, kita ngomongin tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan apa Iya. yang bisa kita lakukan kalaupun tidak harus bergantung kepada pemerintah gitu. Hari ini saya rasa semua orang sudah pegang gadget gitu. Iya, betul. Saya sudah pegang semuanya, bisa menyerap semua informasi dan teknologi gitu ya. Jadi kalaupun hari ini sudah kenal hidroponik ataupun kenal beberapa teknologi-teknologi Iya. pertanian yang lain, ya itu bisa dilakukan oleh anak muda gitu. Oh iya, betul. Kira-kira seperti itu. Jadi sobat cakep, dunia pertanian juga nggak tertinggal kok di dunia Betul. IT ya Bang. Iya, betul. Bahkan di pertaniannya bahkan menggunakan sebagian teknologi yang sudah berkembang untuk mempercepat produksi Yes, betul produksi sekali. tanaman ataupun agar mencukupi semua kebutuhan pangan di dunia. Iya. Oke Bang, Abang terlintas nggak sih sebelumnya atau emang sudah pernah bermimpi untuk emang yakin terjun di bidang pertanian atau hanya sekedar Iya, coba-coba? iya. Iya, kalau ngomongin kenapa akhirnya menjadi salah Iya. satu orang yang bekerja di ekosistem pertanian ini sebenarnya agak sedikit apa ya, kalau orang bilang ini agak sedikit membatin gitu ya. Kalau ini ceritanya jadi waktu SMA itu sebenarnya saya sukanya, biologi, tetapi Biologi. di SMA itu kan ada lomba-lomba olimpiade ya namanya Iya. OSP, OSK, Sains. OSN gitu. Malah saya sebenarnya OSP dan OSK-nya itu komputer, matematika gitu, iya. Karena kan komputer itu belajar algoritma, tapi Agak bertolak belakang ya. iya, tapi setelah di kelas 12 pada saat itu membaca diri, kemudian kayaknya kalau ngambil jurusan komputer ini nggak akan
lulus Iya. gitu, udah takut nggak lulus kuliahnya gitu. Udah persepsi Iya. negatif duluan ya. Kemudian melihat kemampuan saya yang sebenarnya agak sedikit condong di biologi dan lain sebagainya. Apa nih yang agak cocok dengan biologi selain kedokteran pada saat itu, dan kepikiran Cabangnya ya, iya, dan cabangnya. kepikiran oh ya kayaknya pertanian menantang. Ternyata di salah satu lembaga di Kementerian Pertanian ini ada sekolahnya gitu. Peluang ya. Iya, ada peluangnya dan kita coba untuk daftar dan ternyata lolos. Oh, Tetapi iya. tidak sesingkat itu. Sewaktu baru-baru masuk dengan seluruh dinamika yang ada, belum dibilang cinta, masih suka aja. Masih suka Belum aja. cinta gitu. Kemudian titik baliknya adalah pada saat saya ditugaskan pada program Kuksis Pajale namanya 2018 ya. Itu nama programnya Upaya Khusus Padi Jagung dan Kedelai. Waktu itu juga Pak Andi Amran Sulaiman menterinya. Masih menjabat. Kami sebanyak 35 orang mahasiswa dari Polbang Tarme dan dikirim ke salah satu wilayah 3T Indonesia, itu di Kabupaten Lingga namanya, di Kepulauan Riau. Iya. Riau. Jadi di sana saya 3 bulan setengah di daerah 3T. Programnya adalah bagaimana bisa meningkatkan produktivitas padi yang di Lingga itu sendiri nggak ada nanam padi sebelumnya. Oh, itu tantangan yang cukup Tantangan besar. yang cukup besar sekali. Jadi itu luar biasa. Mulai dari yang pertama secara teknisnya ya, lingkungannya kita coba untuk konservasi. Dari yang sebelumnya mungkin itu lahan terbuka aja, kemudian diubah menjadi lahan petak sawah, kemudian kita untuk coba tanam. Itu yang pertama secara teknis. Secara pendekatan sosialnya, ini yang buat sebenarnya akhirnya jatuh cinta sama pertanian. Jadi bayangkan aja jam 6 subuh gitu ya, kan di sana agak lebih cepat ya. Jam 6 itu petaninya udah pada datang ke base camp tempat kita tinggal pagi-pagi tuh. Hari ini siapa yang ikut saya ke lahan, sampai bilang gitu. Jadi semangat iya, ya. jadi itu yang buat wah ternyata semulia ini ya gitu, semulia ini. Sampai di titik kami pulangnya kalau nggak salah itu di bulan April 2018. Kami berangkat di bulan Januari awal. Januari Iya, awal. jadi kami pulangnya di April sebelum Lebaran, ingat banget saya. Jadi ada satu nenek-nenek yang satu ibu-ibu yang ketika kita malam perpisahan itu sampai nangis. Dia bilang, maksudnya di sana ekonomi masyarakat itu berbeda-beda ya. Dia tuh nggak sering keluar pulau. Karena di depan pulau itu ada Natuna, ada Anambas, ada pulau-pulau Batam. Pulau-pulau Iya, terpecah pulau-pulau ya. camping ya. Jadi dia sampai nangis, bilang, saya bersyukur banget adik-adik ini datang sini, jadi saya bisa lihat padi. Bayangkan gitu. Dan saya langsung membatin gitu, wow gitu. Kita yang awalnya cuma mikir, ikut-ikutan program aja lah gitu ya kan, ikut seleksi dan lain sebagainya. Tapi ternyata apa yang kita lakukan di sana itu menjadi sebuah pijakan awal, kehidupan baru, orang-orang bersyukur itu. Dan ya kita yang mungkin diberikan karunia sama Tuhan di Sumatera, di daratan utama ini lahan yang begitu potensi, nggak kita kembangkan dengan seksama dan dengan baik gitu, itu sayang banget gitu. Jadi disitulah saya mulai akhirnya jatuh cinta dan berlanjut banyak hal yang bisa saya lakukan akhirnya dari pertanian. Jadi statementnya begini, mungkin pertanian awalnya bukan cita-cita saya, tapi dari pertanian dihantarkan pada banyak cita-cita. Wow, sobat cakep ini sungguh kayak gitu kira-kira. Hati saya langsung tersentuh gitu ya, kayak langsung semangat gitu aura pemudanya gitu ya. Jadi sebenarnya pertanian itu bukan ajang coba-coba. Jadi ada sebuah kehidupan. Betul. Ada ekosistem yang saling taut menaut ya Pak Bang Abrar ya. Jadi dari cerita inspiratif Bang Abrar ini sampai ingat sampai detik sekarang, peristiwanya itu emang sangat berkesan sehingga Bang Abrar emang memfokuskan dirinya berkiprah di bidang pertanian. Alhamdulillah. Untuk generasi muda yang lain juga harus mencontoh Bang Abrar ini sebagai suri tauladan agar mau dan berkontribusi untuk menjaga ketahanan pangan. Sebelum kita lanjut sesi, boleh kita nikmati sajian kita. Ini ada teh Jastel Bang. Bang Abrar terdiri dari serai, jahe, lemon, dan teh telang. Nah, jadi ini merupakan minuman herbal dan ini emang asli buatan dari ini jadi produknya teman-teman di sini produk ya. teman-teman kita. Dan itu juga ada rebusan-rebusan. Siap. Ini memang sudah jadi ciri khas nih kalau di instansi-instansi pertanian. Boleh dinikmati. Siap. Terima kasih Anjali. Oke, kita nikmati dulu ya. Oke, kira-kira apa lagi nih yang mau kita obrolin nih? Boleh review dulu nggak nih Bang? Talangnya.
karena saya salah satu pecinta serai, Serai. saya suka karena serainya terasa banget. Terus lemon juga suka, terasa lemonnya. Dan barangkali kalau di saya memang ya tergantung selera ya. Kalau saya memang requestnya harusnya gula sedikit aja karena Oh pingin iya. ngerasain serai gitu. Iya, aku prefer yang nggak yang terlalu manis banget Yes, gitu ya, yang betul. sedang-sedang. Oke, kita masuk ke pembahasan yang lebih lebih lagi, Oke. yaitu tantangan Bang Abrar nih. Kan udah berkiprah di bidang pertanian. Bahwasanya kan Abang langsung terjun langsung ya di Iya. dunia nyata di pertanian. Untuk teman-teman alumni yang mau lulus dari Polbangtan agar tahu nih tantangan dan cara menghadapinya, tips dan trik dari Bang Abrar yang telah melewati fase-fase itu agar menjadi pelajaran untuk alumni Iya. Polbangtan Medan ke Dan tentunya depannya. teman-teman cakep. Teman-teman sobat cakep. Oke. Jadi sarjana pertanian ya, jadi nanti lulus menjadi seorang sarjana pertanian tentu akan banyak tantangan. Sarjana pertanian ini juga ada plus minusnya gitu ya. Tetapi kita harus bisa berorientasi kepada hal-hal baik gitu ya. Nah, kalau saya selalu berprinsip bahwa orang-orang yang menjadi sarjana pertanian itu adalah orang-orang yang sudah seharusnya punya dua hal dalam berpikir. Yang pertama, dia punya sistem berpikir yang oke, sistem thinking. Kemudian juga dia punya desain berpikir yang oke atau design thinking ya. Design thinkingnya. Karena kalau kita ngomongin design thinking, kita harus tahu bagaimana rasanya menjadi sepatu petani. Tiba-tiba petani gagal panen, kita juga harus bisa merasakannya. Kemudian kita coba untuk menemukannya, mendivine apa yang sebenarnya menjadi isu terkini, isu masalah gitu di suatu lokasi ataupun di satu penemuan itu. Kalau kita udah bisa berempati, kemudian kita temukan, tentu kita lebih bisa untuk mengideasi atau mengidekan apa nih sebenarnya yang harus aku lakukan. Nah, jadi kalau solusi menjadi solusi, kita hadir menjadi betul. solusi. Sarjana pertanian harus seperti itu. Setelah sudah bisa beride gitu ya, berpikiran yang sangat bagus dalam sistem. Nah, tentu terakhir baru kita wujudkan dalam bentuk prototype. Aksi ya, kita melakukan gitu aksi. ya. Walaupun ya sebenarnya untuk sistem thinking ini dan design thinking ini semua orang harus pakai sebenarnya, bukan hanya anak pertanian. Tetapi jangan malu menjadi sarjana pertanian karena sebenarnya wadahnya banyak banget gitu. Cabangnya banyak. Nggak bisa jadi pegawai negeri, bisa jadi penyuluh misalnya di beberapa lembaga-lembaga LSM. Iya. Nggak bisa kerja di LSM, bisa menjadi produsen ataupun menjadi pelaku utama gitu ya, menjadi petani itu sendiri gitu. Berusaha ya. Hari ini bahkan yang tidak sarjana pertanian banyak banget udah ngelakuin kegiatan pertanian gitu. Iya, betul. Kita yang sarjana pertanian kok malu gitu kan. Nah, jadi kalau saya ya Angeli, ketika teman-teman sekarang misalnya sekarang kan kerja jadi PPL lah, ini penyuluh pertanian. Meskipun sebelumnya bekerja di beberapa lembaga swasta gitu. Tapi kalau hari ini orang nanya saya, "Abrar, kamu tuh apa sih?" gitu. Saya ngejawabnya cuma dua. Yang pertama, saya jawab saya ini seorang fasilitator. Yang kedua, saya jawab saya seorang petani. Bahkan di sebelum saya benar-benar bekerja di swasta, terakhir waktu saya perbaruan SIM ya, di 2023, di 2023 saya pembaruan SIM. Waktu itu kan saya sedang bekerja benar-benar menjadi salah satu penerima PWMP ya, program Kementan. Terus di pihak kepolisian tanya tuh ya, pekerjaannya mau ditaruh apa deh gitu. Saya pingin buat di situ petani. Cuman dari mereka aja yang nggak boleh. Nggak usah lah, buat aja wira swasta. Saya pingin buat aja bang, ada pilihan petaninya nggak gitu. Terus kenapa kita harus malu ya kan? Kenapa kita harus Nah itu, jadi kira-kira teman-teman cakep ataupun adik-adik yang akan lulus ya, mau bukan hanya di Polbangtan ataupun di sarjana pertanian di kampus manapun, intinya adalah sistem berpikir yang baik dan bisa mendesain cara berpikir yang baik. Saya rasa ketika dua hal ini bisa kita lakukan di dalam diri kita, apapun masalahnya, kita nggak akan terlalu berpikir terlalu panjang dan nggak ada overthinking lah ceritanya gitu. Wah, sobat cakep, sungguh keren banget yang Bang Abrar bilang bahwa dia mendefinisikan dirinya itu sebagai petani dan juga fasilitator. Itu sungguh berawal dari hanya suka di bidang pertanian sehingga cinta sekarang dan mendefinisikan dirinya itu sebagai petani dan fasilitator. Karena petani itu sebenarnya pahlawan. Pahlawan petani negara, kan, penyangga tatanan negara Indonesia. Itu adalah singkatan dari petani. Sesungguhnya petani itu mulia dan kita sebenarnya nggak usah malu sebenarnya untuk berkiprah, membantu dan membersamai petani. Betul.
Dan kita akan lanjut yaitu penutup nih Bang. Untuk sobat cakep semuanya, boleh dong kasih pesan kepada sobat cakep dan juga mahasiswa dan alumni Polbantan Medan agar mereka mau membantu swasembada pangan. Karena kan swasembada pangan ini merupakan program unggulan yang lagi digencar-gencarkan oleh Menteri Pertanian. Bagaimana mereka dapat membantu, dan kita ini sebagai tim mengajak mereka agar mereka mau meningkatkan swasembada pangan. Siap, oke. Iya, sebelum ke sana jawabannya, tapi saya pengen sedikit lagi bercerita. Jadi saya pernah mendapati salah satu senior saya, Iya. tapi waktu masih di SMA, menyampaikan ke saya pada saat itu, kamu tahu nggak, kalau kamu nanti pengen kuliah tapi pilih jurusan, gitu ya, hanya akan ada dua yang nggak akan mati di dunia ini. Yang pertama kesehatan, yang kedua guru katanya. Tapi waktu itu sebenarnya batin saya agak menolak ya gitu, untuk menginternalisasi itu lebih dalam dan lebih baik gitu. Apa iya gitu kan? Apa iya gitu. Akhirnya setelah gabung di pertanian gitu, enggak, itu enggak benar. Enggak benar ya. Ternyata pertanian dulu yang enggak akan pernah mati gitu. Iya, Itu dulu yang buktinya pertama. zaman Covid ya, Iya. pertanian unggul. Betul. Iya. Ketimbang pariwisata dan yang lainnya. Apapun yang akan terjadi di dunia ini, ya pertanian akan menjadi poin utama yang dibutuhkan semua orang. Dan Artinya ini menjadi sektor primer, gitu. Nah, lanjut ke pertanyaannya Angeli tadi, bagaimana sebenarnya agar kita semua generasi muda, khususnya sahabat-sahabat cakep, tetap berpartisipasi, dan apa sih yang bisa kita lakuin untuk mendukung swasembada pangan gitu? Ini kalau ngomongin swasembada pangan besar banget gitu ya, luas banget. Gitu. Luas. Iya, karena swasembada bahasanya itu merinding loh sebenarnya. Ngomongin swasembada itu marwah bangsa gitu, cita-cita gitu ya. Cita-cita. Iya. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah bagi yang masih belajar ataupun bagi yang masih sekolah di sektor pertanian, belajar yang rajin, tekuni, jangan lagi ada ragu-ragu, jangan lagi ada malu-malu, jangan lagi ada nggak mau. Itu ya, jangan ragu, jangan malu dan nggak mau. Tapi pondasinya ya. Yes, ya. Tapi mulailah dari hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, kalau ternyata kamu merasa bahwa suatu hari kamu tidak akan berada di tengah-tengah sawah bersama para petani, tapi kamu akan berada di puncak karir dari seorang orang pertanian, misalnya pembuat kebijakan, maka jangan sungkan untuk belajar banyak hal. Belajar hukum, belajar instruksi presiden, belajar undang-undang, dan lain sebagainya. Artinya ya tetap rajin belajar bagi yang masih sekolah. Dan bagi teman-teman yang akan lulus ya, yang akan dekat dengan dunia yang sebenarnya, dengan dunia karirnya gitu. Dunia nyata. Iya. Jangan ragu, jangan malu, dan harus mau juga ngelakuin hal-hal paling fundamental. Misalnya nanti ketika masih berada di gap year gitu, ya udah, apa yang bisa dilakuin di rumah, misalnya ada punya 100 polybag, silahkan ditanam cabai, tanaman-tanaman hortikultura gitu. Kalau ternyata punya peluang-peluang untuk bergabung kepada terhadap apa-apa yang sudah difasilitasi oleh negara, misalnya Koperasi Desa Merah Putih, silakan join. Kepada kelompok tani, silakan. Saya gabung loh kelompok tani. Iya, nama saya ada di SK kelompok tani di desa saya. Jadi hari ini, ketika pun misalnya ada musyawarah kelompok tani, itu saya tetap bisa memberikan partisipasi suara dan mungkin masukan-masukan. Nah, itu yang kedua. Kemudian untuk teman-teman yang saat ini sudah bekerja di sektor pertanian, yuk sama-sama kita jaga marwah bangsa ini ya. Dengan misalnya seperti saya seorang penyuluh ya, insya Allah tetap berupaya untuk bisa memberikan dan mendampingi petani sebagai pionir utama, sebagai pelaku paling depan, garda terdepan dalam kesuksesan swasembada pangan. Jangan sungkan, jangan malu-malu untuk meninggalkan kantor, tinggalkan kantor, ayo terjun ke lahan, jumpai petani, temukan masalahnya, kemudian berpikir bertingkat, jangan hanya ngobrol aja, tetapi coba untuk dibandingkan dengan wilayah-wilayah di Indonesia yang mungkin sudah jauh lebih baik, atau bahkan di luar negeri. Kalau seumpama bisa diadopsi, silakan dilakukan. Kemudian yang paling utama adalah pendekatan sosial. Jangan banyak hal, jangan tetap rendah hati, karena ya orang pertanian harus serendah tanah merumput ya, kalau ilmu padi katanya gitu ya, semakin berisi semakin merunduk gitu teman-teman. Itu barangkali Angeli. Wah, sobat cakep, closing statement yang luar biasa dari Bang Abrar yang memberikan pesan kepada kita mahasiswa dan sobat cakep untuk berkiprah di dunia pertanian. Sehingga pesan yang Bang Abrar berikan itu sebagai kita mahasiswa, itu tetap
belajar dan belajar. Oh. Geluti bidang yang kita sukai, sehingga dari suka tadi akan ada Asik. cinta. Oke, sobat cakep, semoga pesan yang disampaikan Bang Abrar kepada kita semua itu menjadi semangat, dan rasa semangat kita itu menumbuhkan sebuah aksi untuk kita bergerak. Dan saya rasa cukup obrolan kita pada siang hari ini ya Bang. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Siap. diberikan Bang Abrar dan memberikan insight pengetahuan kepada kita semua dan sobat cakep. Siap. Dan untuk sobat cakep, ada lagi Bang mau yang disampaikan? Saya rasa itu aja intinya. Teman-teman, mudah-mudahan kanal Cakep ini akan menjadi salah satu pelopor untuk menyebarluaskan informasi pertanian, semangat pertanian ya, semangat komunitas gitu. Jadi tetap didukung, ditonton, kemudian ya tentu kalian pasti akan membutuhkan banyak masukan ya. Jangan sungkan untuk memberikan masukan kepada hal-hal baik. Oke, itu dia dari Bang Abrar, narasumber perdana kita di podcast Cakep Terima kasih banyak, Polbantan Polbantan Medan. Dan untuk sobat cakep seluruhnya, pantengin terus akun Instagram kita di platform manapun dan kepoin insight inspiratif lainnya selain narasumber kita yaitu Bang Abrar. Oke. Untuk penutup dari podcast kali ini kita tutup dengan slogan nih Bang. Gimana slogannya? Slogannya kalau aku bilang Polbantan Medan, Abang jawabnya siap swasembada. Oke. Siap. Oke. Polbantan Medan, Siap swasembada. Oke. Terima Terima kasih. kasih.